Ya Allah, beraninya kau mengatakan itu. Lidahmu akan dipotong. Aku tidak peduli, karena aku mengatakan yang sebenarnya. Dengar, aku punya beberapa berita mengejutkan. Apa yang terjadi? Kenapa kalian semua menjadi diam saat melihatku? Ada apa ini? Bagaimana mereka akan mengatakan itu? Katakan padaku dengan jelas. Motibai, kami telah dengar bahwa Ratu Joda sedang hamil. Tapi anak itu... Anak itu? Ada apa dengan anak itu? Kita ingin bertanya, apakah Yang Mulia Raja adalah ayah dari anaknya? Diam kau! Jangan asal bicara. Hei, kalau Yang Mulia Raja tidak pernah menghabiskan malam dengan Ratu Joda, aku heran bagaimana dia bisa hamil. Katakan. Tidakkah kalian merasa malu untuk menyebarkan gosip seperti itu mengenai ratu kalian? Dan peribahasa mengatakan, Motibai, tidak ada asap tanpa api. Kami hanya ingin tahu siapa ayah dari anak itu. Ayo katakan, katakan. Katakan pada kami. Iya, katakan. Iya, katakan. Ayo, katakan. Iya, Motibai. Katakan, Motibai. Hei, Motibai. Moti, ada apa denganmu? Kenapa kau terengah-engah begitu? Kenapa kau terlihat begitu sedih? Apa dia mengatakan sesuatu padamu? Tidak, Ratu Joda. Aku pergi untuk mengambil obat-obatanmu. Aku datang berlari karena aku terlambat. Itulah sebabnya. Motibai sudah berbohong. Kenapa Motibai berbohong padaku? Karena dia tidak akan memberitahumu apa yang baru saja dia dengar. Bagaimana dia akan memberitahumu apa yang terjadi di istana ini? Bagaimana dia akan memberitahumu tentang rumor yang telah menyebar mengenaimu? Aku tidak bisa berpikir apapun, Ratu Joda. Aku bahkan sama sekali tidak bisa berpikir bagaimana orang bisa memikirkan sesuatu yang begitu keji. Aku tidak mengerti maksudmu. Apa yang coba kau katakan? Bahkan aku sendiri tidak mengerti bagaimana orang bisa begitu berani menyebar rumor yang begitu keji tentang ratu dari kerajaan Mughal. Jika saja aku menemukan orang itu, sudah pasti aku akan menggantungnya. Aku mengakui bahwa kita memiliki perbedaan pendapat. Tapi aku tidak bisa menerima begitu saja setiap rumor keji mengenai kau dan Yang Mulia Raja. Orang-orang menikmati gosip, tapi bagaimana bisa seseorang membicarakan tentang raja, istrinya, dan anak mereka yang belum lahir? Itu sebabnya pelayanmu tidak bisa memberitahu apapun. Sekarang ini, kita berdua berada dalam posisi yang sama. Apa yang sedang coba kau katakan, Maham Angga? Katakan saja padaku dengan jelas. Ratu Joda, orang-orang membicarakan bahwa Yang Mulia Raja bukanlah ayah dari bayi yang Anda kandung. Orang-orang menyebarkan rumor bahwa kau memiliki hubungan yang tidak sah dengan seseorang. Ini adalah kebohongan. Tentu saja ini kebohongan. Ini kebohongan, Ratu Joda. Dan sebuah kebohongan yang menyolok tidak dapat diterima. Aku tahu kau setia pada suamimu. Tidak mungkin kau terlibat dalam perbuatan tercela. Kau bahkan tidak bisa memikirkan hal itu dan aku yakin itu. Aku datang ke sini bukan untuk menanyakan tentang kesetiaanmu. Aku datang ke sini untuk meyakinkanmu bahwa aku akan mencari tahu orang yang telah melakukan ini dan menyebar rumor tersebut. Aku benar-benar akan memberi hukuman. Percayalah padaku, Ratu Joda, karena aku benar-benar mempercayaimu. Aku di sini hanya ingin mengatakan
jangan sampai terpancing dengan rumor tersebut. Lupakan apa yang telah kau dengar. Karena ini mungkin akan mempengaruhi kesehatanmu. Kau akan melahirkan pewaris kerajaan Mughal. Anak yang mulia raja akan lahir. Jaga kesehatanmu dan juga bayi dalam kandunganmu. Aku akan memenuhi tanggung jawab sebagai ibunya Jalal dan Perdana Menteri dari kerajaan Mughal. Selamat tinggal. Ratu Joda, aku tahu bahwa kau tidak akan memberitahuku siapa ayah dari anakmu. Ini tugas yang sulit, tapi aku akan melakukannya. Aku akan menemukannya apapun taruhannya. Sebelum Jalal membunuhmu, aku pastikan aku akan menemukan kebenaran. Joda. Ratu Joda. Joda. Aku curiga pada Mahamangga. Aku yakin kalau dialah yang sudah menyebar rumor itu di istana ini. Tapi Moti, percakapan kita adalah tentang aku dan Yang Mulia Raja. Lalu bagaimana bisa Mahamangga menyebar rumor itu? Lalu siapa yang menyebarkannya? Kalau bukan kau ataupun Yang Mulia Raja yang akan menyebarkan hal ini, lalu siapa lagi yang melakukan ini? Itu adalah kelihayannya untuk memperlihatkan terlalu banyak perhatian padamu. Kau mungkin tidak akan percaya ini, tapi aku tidak percaya Mahamangga. Aku benar-benar yakin dia kesini untuk mencari sesuatu yang bisa digunakan untuk menambahkan bahan bakar ke api. Aku yakin dia pasti sedang merencanakan sesuatu yang jahat. Orang macam apa kau ini, Yang Mulia? Pertama, kau mengambil keuntungan dari keadaan ketidaksadaranku. Kau berhubungan intim denganku tanpa izin dariku. Lalu tiba-tiba saja kau menuduhku berzina. Aku terluka dan sangat marah padamu, Yang Mulia. Bahkan aku marah padamu. Itu seperti badai dalam hidup kita yang telah meninggalkan segala sesuatu dalam kehancuran. Keadilan seringkali kejam, kadang itu keras. Kehidupan dan hubungan kita berada di panggung di mana sesuatu yang hebat akan terjadi. Kita dipisahkan oleh keputusan. Aku ingin keadilan. Tapi aku tidak kemari untuk memintamu sebagai raja dari kerajaan Mughal. Aku datang kemari, mendatangi suamiku untuk minta keadilan. Kau telah meragukan perasaanku, martabatku, dan juga moralitasku, Yang Mulia. Aku tidak mengerti jika beban penderitaanku lebih besar dari aibku itu yang telah kau perbuat kepadaku. Saat ini aku merasakan dua penderitaan, jadi aku bertanya padamu. Aku sedang mencari keadilan. Katakan padaku, jika seorang suami meragukan istrinya yang tidak bersalah, lalu apa yang harus istrinya lakukan? Dan aku bukanlah seorang perempuan biasa. Aku putri dari keluarga sebuah kerajaan terkenal. Aku juga ratu dari sebuah kerajaan yang kuat. Aku bahkan tidak bisa bernafas dengan baik sampai kau mempercayaiku. Jawab aku, apa yang harus kulakukan? Kau berdiri di depan sepasang timbangan. Di satu sisi adalah kemarahan, ketidaksukaan, dan kemurkaan, dan yang lainnya adalah kesucian istrimu. Timbangan di depanmu ini terpasang ke tiang ini. Demikian pula seorang suami dan istri terikat oleh kepercayaan. Dan tidak ada kepercayaan di antara kita. Ini adalah cincin yang mengikat kita bersama-sama dalam sebuah hubungan. Tapi jika hubungan itu dihakimi dan dijelek-jelekan,
Lalu fitnah dilemparkan pada ikatan suci itu. Lalu apa arti tanda itu? Jangan terlalu lama untuk mengambil keputusan mengenai hal ini, Yang Mulia. Kami telah menerima pesan dari Munim Khan. Prajurit kita telah mengalahkan Abul Mali di bawah kepemimpinan Munim Khan dan Bahadur Khan. Sesuai perintah Anda, kami telah mengalahkannya sebelum dia bisa menyerang kita, Yang Mulia. Abul Mali lari demi hidupnya, Yang Mulia. Dan akhirnya kerajaan Mughal telah mencapai kemenangan lain. Hidup Raja Jalaluddin Muhammad! Hidup Raja Jalaluddin Muhammad! Hidup Raja Jalaluddin Muhammad! Yang Mulia, sepertinya hari ini Anda kurang sehat. Apakah ada sesuatu yang salah? Aku baik-baik saja. Aku mengatakan bahwa Abul Mali... Dia telah dikalahkan, aku mendengarnya. Apa kau pikir aku tidak dengar? Aku tidak pernah berpikir seperti itu, Yang Mulia. Tunda pengadilan. Sesuai perintah Raja, pengadilan ditunda. Kalian semua diizinkan untuk merayakan kemenangan karena telah memenangkan pertempuran ini. Beritahu pada Ratu Salimah bahwa aku ingin bertemu dengannya di ruanganku. Hamba siap melaksanakan. Yang Mulia, mengapa Anda tiba-tiba merasa mual? Haruskah aku panggil penyembuh kerajaan? Jangan, tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Anda harus hati-hati tentang kesehatan Anda, Yang Mulia. Anda sudah muntah beberapa kali pagi ini. Aku pasti sudah memakan sesuatu yang buruk. Makanan pedas memang tidak cocok untukku. Aku merasa lebih baik sekarang. Salam Ratu Salimah. Yang Mulia Raja ingin bertemu dengan Anda sekarang juga. Sekarang juga? Baiklah. Aku akan ke sana. Apa yang terjadi, Gulbadan? Kenapa kau terlihat begitu cemas? Apa semuanya baik-baik saja? Apa yang bisa kukatakan? Tidak ada yang baik-baik saja. Sebuah rumor sudah menyebar di istana. Ini benar-benar membuatku cemas. Rumor apa? Ini tentang Jalal dan juga Ratu Joda. Ya Tuhan. Meskipun itu hanya rumor, tidak ada seorang pun yang siap untuk membicarakannya. Tolong katakan yang jelas. Apa yang terjadi? Sebuah rumor sudah menyebar bahwa Jalal bukanlah ayah dari bayi yang ada dalam kandungan Joda. Apa? Orang macam apa kau ini, Yang Mulia? Pertama, kau mengambil keuntungan dari keadaan ketidaksadaranku. Kau berhubungan intim denganku tanpa izin dariku. Lalu tiba-tiba saja kau menuduhku berzina. Jika seorang suami meragukan istrinya yang tidak bersalah, lalu apa yang harus istrinya lakukan? Dan aku bukanlah seorang perempuan biasa. Aku putri dari keluarga sebuah kerajaan terkenal. Aku juga ratu dari sebuah kerajaan yang kuat. Aku bahkan tidak bisa bernafas dengan baik sampai kau mempercayaiku. Kemuliaan bagi raja. Apa kau ingin bertemu denganku? Benar. Tidak ada yang boleh masuk tanpa izin dariku. Pergilah, silakan. Terima kasih. Sebelumnya aku mohon maaf. Aku ingin bertanya padamu, alasan kau terlihat begitu terganggu. Ini adalah alasanku memanggilmu, Salimah.
Aku tidak bisa membicarakan hal ini dengan Ratu Rukaya, karena dia tidak akan mencoba untuk memahami bahkan jika dia ingin. Kan Baba sering memberitahuku bahwa dia mencari nasihatmu setiap kali dia dalam dilema, dan dia memuji nasihatmu. Itu sebabnya aku memanggilmu. Terima kasih, karena sudah mempertimbangkanku layak untuk itu. Aku ingin hidup sesuai dengan keyakinan yang telah kau tunjukkan. Aku akan memberitahumu dari awal. Hanya ada satu cara untuk menyelamatkan hidup Ratu Joda. Dia membutuhkan kesadaran. Yang mulia satu-satunya yang dapat membantu sebagai suaminya. Dikatakan bahwa kain hitam memberikan kehangatan. Itu membuat tubuhmu hangat. Jadi tanpa berpikir panjang lagi, aku melingkarkanmu dalam kain hitam. Ratu Joda sudah menunggumu. Sekarang kau mengerti apa yang telah menggangguku. Perkataan dari Ratu Joda telah membuatku berpikir. Tapi dokter tersebut cukup efisien. Aku tidak punya alasan untuk tidak percaya. Masalah ini kemudian telah menjadi begitu rumit. Jadi aku ingin membicarakan hal ini denganmu. Sekarang beritahu apa yang harus kulakukan. Ketika istri pertama Bairamkan akan melahirkan Rahim, penyembuh kerajaan telah membuat kesalahan. Penyembuh kerajaan membantah bahwa ibu Rahim hamil. Bulan pertama berlalu entah bagaimana, tapi penyembuh kerajaan tetap menolak bahkan selama bulan kedua. Ketika bulan ketiga dimulai, maka penyembuh kerajaan merasa bahwa dia salah. Kemudian dia menyadari bahwa ibu Rahim hamil. Dia mengharapkan penyembuh kerajaan segera meminta maaf kepada Bairamkan. Dia menerima kesalahannya. Kenapa kau beritahu itu padaku? Setelah aku mendengarkanmu, aku yakin bahwa kau mengatakan yang sebenarnya. Dan menurut Ratu Joda, itu akan menjadi kesalahan untuk menyalahkannya dari sesuatu yang salah. Aku bisa menjamin kesetiaannya. Aku mohon maaf yang mulia. Kau tidak bisa meminta semua orang untuk menahan lidah mereka. Aku tidak memberitahumu sebelumnya, tapi ketika kita kembali ke Agra dari Anda, ada yang memberitahuku bahwa Jalal dan Joda tidak melakukan hubungan suami istri. Aku telah menghukum dengan mengiris lidahnya, karena jika mereka tidak melakukan hubungan suami istri, bagaimana mungkin Joda bisa hamil? Berapa banyak orang yang kau hukum, tidak ada seorang pun yang akan meninggalkan istana wanita. Tapi pertanyaannya, siapa yang berani menyebarkan rumor seperti itu? Dan kenapa? Aku tidak mengerti hal itu. Baiklah, tidak ada asap tanpa api. Aku ingin membahas sesuatu dengan Maham Angga secara pribadi. Maham, aku hanya minta 2 orang untuk pergi keluar. Dan keduanya dekat denganku. Tapi ini adalah masalah politik. Aku permaisuri, kau Perdana Menteri. Jadi aku ingin bicara denganmu secara pribadi. Katakan, kenapa kau bilang bahwa tidak ada asap tanpa api? Aku merasa bahwa kau sudah mengetahui sesuatu yang tidak aku tahu. Tolong jelaskan apa yang kau ketahui. Aku mohon maaf yang mulia. Tapi aku mendengar tentang sesuatu. Aku pergi ke ruang Jalal untuk membahas beberapa masalah dengan dia. Dan aku mendengar pembicaraan Jalal dan Ratu Joda di sana. Jalal bertanya pada Ratu Joda, siapakah ayah dari bayinya? Karena Jalal tidak pernah berhubungan intim dengan Ratu Joda. Ya Allah. Ada kemungkinan bahwa kalian berdua benar. Ada kemungkinan bahwa kau tidak pernah berhubungan intim dengan Ratu Joda dan dia tidak pernah berhubungan intim dengan pria lain. Tapi bagaimana itu mungkin, Salima? Aku bisa saja benar, Ratu Joda pun bisa benar. Kadang-kadang kebenaran lebih aneh dari cerita rekaan.
Ada kemungkinan bahwa kebenaran ada di luar imajinasi kita. Aku mengatakan... Tunggu, Salimah. Ikutlah denganku. Silakan masuk, Ibu. Jangan memanggilku dengan nama itu. Kau adalah menantu perempuanku. Sudah kuanggap putriku. Aku berbagi segalanya denganmu. Aku berbagi perasaanku, rahasiaku, dan juga kebahagiaanku. Tapi lihat bagaimana kau kembalikan itu padaku. Hari ini aku bicara denganmu bukan sebagai ibu mertua, tapi ibu dari seorang raja. Aku adalah permaisuri yang memiliki tanggung jawab atas nama baik kerajaan Mogah. Sekarang masalah ini berhubungan dengan kehormatan dari istana wanita. Katakan, siapa ayah dari bayi dalam kandunganmu itu? Orang macam apa kau ini, Yang Mulia? Pertama, kau mengambil keuntungan dari keadaan ketidaksadaranku. Kau berhubungan intim denganku tanpa izin dariku. Lalu tiba-tiba saja kau menuduhku berzina. Hei, dengar. Yang Mulia, salam. Aku tidak kesini untuk bertukar salam. Tapi aku menghormatimu karena usia dan pengalamanmu. Jika tidak, aku pasti sudah menghukummu. Yang Mulia, bersabarlah. Keinginan Anda adalah perintah untukku. Tapi tolong beritahu aku, apa salahku sebenarnya? Kesalahanmu adalah bahwa kau mengatakan Ratu Joda hamil, sedangkan aku tidak pernah berhubungan intim dengannya. Jadi aku berpikir Ratu Joda punya hubungan dengan laki-laki lain. Tapi selama ini aku meragukan dan mempertanyakannya karena pelaku dan orang berzina tidak akan pernah menjadi marah dan geram seperti dirinya. Dia begitu terluka dan itu membuktikan kejujurannya. Dan kau bertanggung jawab atas ini. Aku dan Joda menanggung hukuman karena kesalahanmu. Dia begitu menderita, dia mengaku tidak bersalah. Kau tahu itu. Aku katakan yang sebenarnya untuk menyenangkan hatinya dan kadang aku berbohong untuk menyelamatkannya. Sebelum aku memenggal kepalamu, katakan yang sebenarnya. Apa yang terjadi? Kenapa kau melakukan semua ini? Siapa yang menyuapmu untuk berbohong? Katakan! Ampun Yang Mulia, aku tidak bersalah. Anda telah melakukan begitu banyak kebaikan padaku. Kenapa aku harus berbohong? Aku menganalisa gejala dan kondisinya dan kemudian mengumumkan tentang kehamilannya. Aku rasa para penyembuh lain juga akan melakukan dan mengatakan hal yang sama. Penyembuh kerajaan, bisakah ada alasan lain di balik gejala tersebut dan kondisi kesehatan? Katakan pada kami. Keanehan merupakan gejala yang alami Yang Mulia. Seringkali gejala tersebut tidak salah. Tapi jika Ratu Joda tidak benar-benar hamil, maka itu bisa menjadi hal yang berbeda. Kadang-kadang beberapa pokok makanan menyembuhkan penyakit, tapi beberapa lagi membuatmu sakit. Ada kemungkinan bahwa Ratu Joda memakan sesuatu yang salah. Atau seseorang mungkin telah memberi makanan sesuatu pada Ratu Joda, jadi orang berpikir bahwa Ratu Joda sedang hamil. Kalau kau meminum seduhan dari daun pisang dan akar, mungkin akan merasa lelah, lemah, juga pusing dan mual. Aku juga sudah menghadapi sesuatu semacam itu beberapa tahun yang lalu. Itulah sebabnya aku tahu tentang hal itu dan aku bisa memastikannya. Wanita ini sedang tidak hamil. Apa? Tapi bagaimana? Kau bisa mengatakan hal seperti itu? Jelaskan padaku. Jika kau meminum seduhan dari beberapa herbal, kau mungkin akan mendapatkan gejala yang sama seperti orang hamil. Bahkan walaupun kau tidak hamil. Dan ketika suami wanita itu menginterogasi anggota keluarganya, ibunya mengatakan kebenaran itu. Sebenarnya, dia ingin melempar menantu perempuannya keluar. Jadi ketika putranya pergi keluar kota untuk beberapa pekerjaan, dia membawa beberapa tumbuhan dan memberikan makanan itu untuk menantu perempuannya. Sehingga orang berpikir kalau wanita itu sedang hamil. Lalu ibu mertuanya ingin membuktikan pada anaknya bahwa saat dia tidak ada, istrinya memiliki hubungan dengan pria lain. Dia ingin anaknya untuk menceraikan istrinya. Itu mungkin saja terjadi di istana ini. Itu baru tentang orang biasa. Sementara keluarga kerajaan memiliki banyak musuh. Buktinya seseorang telah memberikan obat-obatan pada Ratu Rukaya untuk menyebabkan dia keguguran. Katakan, apa ada penawar untuk ini? Iya.
Ini aku sudah siapkan. Berikan obat-obatan ini pada Ratu Joda. Maka dalam 4 jam berikutnya Anda akan tahu apakah Ratu Joda hamil atau tidak. Penyembuh adalah manusia biasa. Kita membaca gejala untuk menyatakan penyakit dan obat tersebut. Jika Ratu Joda muntah setelah 4 jam dan mengeluarkan cairan kebiruan, itu artinya bahwa Ratu Joda sedang tidak hamil. Bagaimana aku berikan pada Ratu Joda? Biarkan aku yang memberikan, Yang Mulia. Jalal menginginkan bayi sejak lama. Kami sudah menunggu seorang pewaris tahta. Makanya kami sangat senang mendengar berita kehamilanmu. Tapi kenyataan ini sudah menghancurkan semua harapan kita. Jalal bukanlah ayah dari bayi itu. Beritahu aku, Ratu Joda. Jika Jalal tidak pernah berhubungan intim denganmu, lalu bagaimana kau bisa hamil? Katakan, siapa sebenarnya ayah dari bayi yang kau kandung? Ratu Joda, kalau kau membuat kesalahan ini, kau juga tidak punya hak untuk hidup di istana ini. Tidak juga bagian dari kerajaan Mughal. Aku akan memberitahu dunia bahwa kau telah meninggal dunia setelah jatuh dari tangga kuil. Atau bahwa kau melompat ke danau kerajaan. Tapi aku tidak akan memperbolehkanmu untuk tinggal di sini. Ibu, selama ini aku berpikir bahwa ibu satu-satunya orang di Agra yang memahami aku. Tapi pertanyaan ibu telah membuktikan bahwa aku salah. Ibu bertanya kepadaku, siapa ayah bayiku? Iya. Aku sangat ingin tahu. Karena aku yakin putraku tidak akan berbohong tentang sesuatu yang begitu serius. Bagaimana dia bisa bilang tidak pernah berhubungan intim denganmu? Ibu tampaknya salah besar. Aku tidak pernah berhubungan intim dengan Joda. Aku mohon maaf, Jalal. Aku pikir kau coba melindungi Ratu Joda. Karena jika benar kau melakukan hubungan intim dengan Ratu Joda, mengapa ada keraguan mengenai anak ini? Aku ragu wanita tidak bisa hamil pada sekali hubungan intim. Jadi kupikir Ratu Joda mungkin berhubungan intim dengan laki-laki yang lain. Tapi sekarang aku yakin aku adalah ayah dari anak ini. Orang macam apa kau ini, Yang Mulia? Pertama, kau mengambil keuntungan dari keadaan ketidaksadaranku. Kau berhubungan intim denganku tanpa izin dariku. Lalu tiba-tiba saja kau menuduhku berzina. Aku benar-benar merasa kecewa dengan takdirku. Mengapa aku harus menikah dengan orang seperti ini? Pertama, kau bilang padaku bahwa kau tidak berhubungan intim denganku. Lalu kau bilang melakukannya. Lalu kau mempertanyakan tentang ayah dari bayiku. Sekarang kau bilang ini adalah bayimu. Tolong katakan dengan jelas sebenarnya apa yang kau inginkan. Apa maksud dari semua perkataanmu ini? Atau aku benar tentang dirimu? Apakah ini hanya sebuah permainan lain bagimu? Aku tidak pernah mengatakan ini di depan semua orang. Tapi sekarang aku akan mengatakannya, bahwa aku membencimu dari saat aku menikah denganmu, Yang Mulia. Aku membenci malam yang telah menyebabkan aku jatuh di dalam penghinaan ini. Dan aku juga membenci anak yang sedang berada di dalam rahimku ini. Itu karena kau. Karena kau telah melakukan hal yang benar-benar memalukan.
Jalal, kalau kau ayah dari anak itu, lalu kenapa kau harus berbohong bahwa itu bukan anakmu? Seperti yang aku katakan, aku ingin tahu apakah Joda pernah berhubungan dengan laki-laki lain selain aku. Apakah ini hanyalah sebuah lelucon? Kau adalah seorang raja, bukan orang biasa. Jika raja membuat satu kesalahan saja, rakyat akan berpikir dia akan salah selamanya. Ibu, dengar dulu. Cukup, jangan panggil aku ibu. Kau sudah membawa aib pada diriku dengan melakukan hal ini. Kau membawa aib pada seluruh kerajaan. Kau juga sudah membawa aib pada almarhum ayahmu, Raja Humayun. Aku sangat malu pada diriku sendiri untuk mempertanyakan kejujuran dan kesucian seorang wanita. Ibu, kukira ibu tidak perlu menjadi marah. Apa yang salah jika aku ingin mengetahui apakah dia memiliki hubungan dengan laki-laki lain? Karena aku memang tidak memiliki bukti untuk membuktikan kesuciannya. Jalan! Aku berharap aku tidak mengatakan bahwa aku di sini sebagai permaisuri beberapa menit lalu. Dan tidak sebagai ibumu. Kalau tidak, aku akan menamparmu untuk pertama kalinya hari ini. Tapi hari ini aku di sini sebagai permaisuri. Aku tidak bisa mengangkat tanganku pada raja. Aku berharap kau bukanlah penguasa. Aku berharap kau bukanlah penguasa. Aku berharap orang lain mengatakan ini padaku. Cepat keluar dari sini. Sebelum aku lupa kedua martabat jabatan permaisuri dan seorang raja. Aku sudah salah padamu, Joda. Kejahatanku sangat berat. Aku tidak bisa dimaafkan untuk hal ini. Kaulah satu-satunya yang bisa menghukumku untuk hal ini. Dan aku minta kepadamu, Joda. Tolong hukum aku dengan cara yang kau inginkan. Tolong hukum permaisuri ini yang gagal memenuhi tugasnya. Tolong hukum ibu ini yang tidak mempercayai kesucian putrinya. Tidak, Ibu. Tetua kami hanya memberkati orang-orang muda. Mereka tidak meminta maaf. Aku tidak marah pada Ibu. Aku hanya marah pada cara berpikir yang mulia raja. Yang mulia tidak menghormati kehormatan wanita, kesucian, dan tugas-tugasnya, Ibu. Maafkan aku, sayang. Masuk, Rukaya. Aku tahu bahwa meskipun sedang marah, kau akan datang untuk mempertanyakan aku. Jadi lanjutkanlah. Yang mulia, mengapa kau memainkan hal itu? Pertama kau bilang bahwa kau tidak berhubungan intim dengan Ratu Joda. Lalu kau bilang kau telah melakukannya, Yang mulia. Kau mengajukan pertanyaan tentang legitimasi anak itu, dan kemudian kau menerimanya. Mengapa kau memainkan hal keji seperti itu? Itulah apa yang ingin aku ketahui, Rukaya. Terakhir kali kau mengatakan bahwa kau tidak percaya dengan temanmu lagi. Tapi percayalah pada raja akan membiarkan hal berjalan semestinya. Apa yang telah kau katakan? Kau perlu mendapatkan dasar beberapa hal untuk bisa memahami mereka. Itulah yang kulakukan. Tapi kau kan... Jangan mengajukan pertanyaan lagi. Kebenaran akan terungkap beberapa saat lagi. Salam Ratu Joda. Motibai, tolong tinggalkan aku sendirian dengan Ratu Joda untuk beberapa saat.
Jangan memendung aliran air matamu. Curahkan air matamu jika kau ingin. Itu akan membuatmu merasa lebih baik. Boleh aku bertanya padamu? Apa kau mempercayaiku, Ratu Joda? Apa yang ingin kau katakan, Ratu Salimah? Aku benar-benar mempercayaimu. Kalau begitu, dengarkan aku baik-baik. Aku bisa memahami apa yang kau lalui, Ratu Joda. Aku bisa memahami keadaan dan pikiranmu. Aku benar-benar khawatir padamu, Ratu Joda. Sekarang, lupakan itu. Lihatlah. Lihat apa yang kubuat untukmu. Ini adalah jus sirup mawar. Rasakan dan beritahu aku bagaimana rasanya. Terima kasih atas perhatianmu. Tapi saat ini, Ratu Salimah, rasanya aku tidak ingin minum apapun. Sebenarnya kau harus meminum jus ini, Ratu Joda. Karena aku telah menambahkan obat penawar dalam jus ini yang akan mengungkapkan kebenaran tentang kehamilanmu. Jika kau tidak meminum jus ini, Ratu Joda, aku akan merasa bahwa kau marah denganku. Cobalah, setidaknya kau akan menyukainya. Lakukan demi aku mohon, Ratu Joda. Ratu Joda, jus ini dibuat dengan mawar khusus dari taman kerajaan kami. Rasanya sangat manis seperti dirimu. Terima kasih ya. Baiklah. Aku mohon pamit, Ratu Joda. Orang macam apa kau ini, Yang Mulia? Pertama, kau mengambil keuntungan dari keadaan ketidaksadaranku. Kau berhubungan intim denganku tanpa izin dariku. Lalu tiba-tiba saja kau menuduhku berzina. Ada seseorang yang ingin membuat keretakan antara Yang Mulia dan Ratu Joda. Mereka hancur berantakan. Aku tidak mengerti bagaimana untuk menjembatani jarak antara mereka. Ibu, ini obatnya. Ibu kan tidak sehat dari kemarin. Di mana obatnya? Ini kosong kan? Ibu mengerti. Jadi kau pura-pura ya? Aku kan tidak bisa menyembuhkan. Aku hanya main-main. Dari mana kau mendapatkan ini? Rahim, apakah obatnya sudah kau berikan pada ibumu? Salam, Ratu Rukaya. Salam. Salam, Ibu Rukaya. Kau tidak memberitahuku. Mengapa kau memberikan obat itu untuk ibumu? Ibu tidak sehat. Ibu merasa mual. Jadi aku memberinya obat. Rahim, sekarang pergi keluar dan bermain ya. Silakan duduk. Kurasa semua orang di istana jatuh sakit hari ini. Contohnya seperti Ratu Joda. Apa yang kau pikirkan tidaklah benar, Ratu Rukaya. Kau pasti belum mendengar, bukan? Apa yang orang-orang katakan mengenai Ratu Joda? Lupakan orang-orang, Ratu Rukaya. Orang-orang mempunyai kebiasaan membuat sarang tikus. Aku tidak khawatir tentang orang-orang, tetapi kebiasaannya Yang Mulia Raja. Aku tidak mengerti sama sekali. Mengapa Yang Mulia Raja sekarang telah mengubah kebiasaannya? Dan mengapa dia membahas masalah penting denganmu, bukannya denganku? Tidak. Aku tidak akan memaksamu untuk mengatakan apapun jika Yang Mulia Raja telah melarangmu. Kau adalah adikku, Ratu Rukaya. Dan juga kepala permaisuri. Kau tahu apa posisi yang kau pegang di istana wanita dan bagi Yang Mulia Raja. Tidak ada seorang pun yang tahu. Yang Mulia Raja lebih baik dari aku. Itu sebabnya aku merasa buruk. Dan berapa lama lagi Yang Mulia akan memberikan waktu pada Ratu Joda? Aku akan memberitahumu lagi, Ratu Rukaya. Orang-orang menyukai untuk menyebar rumor. Ada kemungkinan bahwa seseorang ingin membuat keretakan antara Yang Mulia Raja dengan Ratu Joda. Apa? Ratu Salimah, mereka tidak pernah dekat satu sama lain. Bagaimanapun, setelah apa Yang Mulia Raja telah katakan padaku, aku sangat yakin Ratu Salimah, Ratu Joda memiliki hubungan tidak sah dengan Yang... Aku mohon maaf, Ratu Rukaya. Kau adalah pemaisuri. Kau perlu melindungi reputasi keluarga Kaisar Babur. Ratu Joda memiliki keluarga kerajaan. Kau seharusnya tidak mendukung rumor tersebut terhadap dirinya. Tapi rumor itu sudah tersebar. Dan itu hanya perlu mencapai masyarakat agung. Bahkan pintu yang sudah tertutup tidak bisa menghentikan rumor yang telah menyebar.
Pikirkan itu. Ketika masyarakat kita mengetahui ini, mereka akan bertanya, berapa banyak lagi orang yang akan kau dan Yang Mulia hentikan. Sekarang pikirkan tentang hal ini. Saat ini Yang Mulia Raja mencari saranmu. Kau tidak pernah tahu. Dia mungkin mencari nasihatmu mengenai hal ini juga, bukan? Aku pergi dulu. Tidak peduli apa yang orang katakan, atau tidak peduli apa yang kau pikirkan. Aku yakin bahwa Ratu Joda wanita suci. Itu akan dibuktikan dalam beberapa saat. Ini telah menjadi waktu yang lama. Aku tidak bisa menunggu untuk saat lain. Aku ingin mencapai dasar hal ini dengan cepat. Jangan khawatir. Aku bukan kesini untuk mengutukmu karena merampas kehormatanku. Karena jika kau bisa mengatakan hal-hal seperti itu pada ibumu sendiri, kau tidak bisa menunjukkan rasa hormat padaku. Kau tidak peduli tentang reputasiku dan menuduhku di depan semua orang seenaknya saja. Orang macam apa kau ini, Yang Mulia? Pertama, kau mengambil keuntungan dari keadaan ketidaksadaranku. Kau berhubungan intim denganku tanpa izin dariku. Lalu tiba-tiba saja kau menuduhku berzina. Kau ragu bahwa orang lain adalah ayah dari anak yang aku kandung. Aku benar-benar membencimu. Benci sekali. Telah melakukannya untuk menyelamatkanmu dari kebencian semua orang. Aku berbohong di depan semua orang untuk pertama kalinya, dan kebencianmu padaku sungguh beralasan. Aku menerimanya.